Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hidayatullah, yarhamukumullah, ghafarakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi, dan kayaknya jam ini terlalu cepat atau mungkin nggih. Jadi patokannya niku nggih. Ya berarti memang agak terlalu cepat. Baik. Untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama kita mulai kajian malam hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asyrafihi wa a'adha alaina bi barakatihi. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kita lubabul hadis terakhir masih pada bab yang menerangkan fadilah salat sunnah, dan terakhir adalah sampai pada man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'id li raqabatin min bani Ismail. Jadi orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka itu sudah senilai dengan memerdekakan budak yang dari Bani Ismail. Oke, selanjutnya wa qala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge salat kuwi salat sapa wong rakaataini ing rong rakaat fi khalain ing dalem persepen. Ing dalem persepen berarti di dalam kondisi sepi. La yarahu hale ora ningali ing wong mau illallahu angin Gusti Allah, kecuali Gusti Allah, wal malaikatu lan malaikate Gusti Allah, kutiba mongko ditulis lahu kedue wong mau baraatun apa lebaran, terlepas terbebas minan nari saking neraka. Jadi hadis ini menyatakan bahwa orang yang mau sholat 2 rakaat pada tempat yang sepi, di tempat yang sepi, fi kholain, sepi sendiri, tidak ada orang yang melihat, la yarahu illallah, jadi sepi sendiri, yang melihat hanya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Kutiba lahu bara'atun minan nar. Jadi insyaallah dia dicatat oleh Allah akan terbebas dari api neraka. Yang bisa kita ambil faidah, yang kita bisa simpulkan dari hadis ini, berarti ketika kita sholat dalam keadaan atau di tempat yang sepi, yang tidak dilihat siapapun kecuali Allah dan malaikatnya, itu artinya lebih menekankan pada kekhusyuan. Artinya sholat di tempat sepi yang tidak ada orang melihat berarti lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih fokus betul-betul menyembah Allah. Oleh karena itu sholat yang seperti itu dijanjikan oleh Allah, kita dicatat insyaallah kita bebas dari api neraka. Jadi banyak sekali memang sudah kita pelajari kemarin
fadilah-fadilah sholat sunnah, terutama yang harus kita ingat. Saya tekankan sekali lagi, yang pertama kali pada bab tentang fadilah sholat sunnah ini, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata rakaatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Itu yang saya tekankan, bahwa kita ini sholat sudah mulai dari sebelum akil, sebelum kita balik. Kalau saya dulu diajari ibu saya sholat waktu umur kira-kira kelas 2 SD. Saya kelas 2 sudah diajari langsung oleh ibu, artinya sebelum balik. Nah, kita yang sudah sholat ini mulai balik sampai tua seperti sekarang, mestinya kita tidak hanya berhenti pada kelas sholat yang grade-nya biasa. Kalau sholat 5 waktu itu, sholat sebagai penghambaan kita kepada Allah, itu adalah kewajiban. Itu biasa. Kita sudah melakukan berpuluh-puluh tahun, masih biasa. Meskipun di situ memang hikmahnya juga luar biasa. Karena standar ibadah kita yang lain distandarkan pada sholat. Jadi sholat itu sebagai standar, terutama sholat 5 waktu. Nah, ternyata dengan sholat sunnah yang kita pelajari sekarang, kalau kita mau mengistiqomahkan terus menerus sholat sunnah 12 rakaat, dalam hadis ini 12 rakaat, maka Allah menjanjikan kita dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Nah, 12 rakaat kemarin yang kita perinci itu, di satu hadis ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, maka ada 6, 2 rakaat setelah maghrib, maka ada 8, 2 rakaat setelah isya, maka 10, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang kalau bisa kita dawamkan, maka jaminannya sama saja dengan kita sudah membangun rumah di surga. Janji Allah kita dibangunkan rumah di surga, itu artinya setiap rakaat sholat sunnah yang kita lakukan seolah-olah kita sudah investasi rumah. Lah nek nggone Banyumanik saja rumah tipe 70 450 yuta saniki. Mang bayangke jenengan gawe membangun pondasi, membangun tembok sampai rumah jadi di surga hanya dengan sholat, murah banget, sangat murah, hanya dengan sholat sunnah. Saya teruskan, kita tinggalkan yang motivasi awal tadi. Jadi intinya sekali lagi yang pada hadis ini, kita sholat yang bisa khusyuk, tawadhu, khusyuk, ikhlas, maka insya Allah kita dibebaskan dari api neraka. Digambarkan dalam hadis ini dalam tempat sepi, itu kita maknai sebagai sholat yang lebih khusyuk, lebih ikhlas. Soalnya nek sing jenenge sholat nang nggon sepi ora ana wong sing ndelok isih mikir yang lain, itu artinya memang hati kita yang harus kita tata. Memang beda kalau kita sholat dewean, misalnya masjid pun ditutup kabeh, jenengan mlebu meneh sholat dewean, suasananya akan beda. Suasana hati terutama akan beda. Di rumah juga tidak masalah. Di rumah itu nek sholat dalu wis sepi ngoten niku ora ana cah-cah wis do turu, niku beda rasanya. Jadi sholat yang ikhlas, yang khusyuk, yang seperti itu insyaallah baru atun minan. Nah, kita dijanjikan oleh Allah terlepas dari api neraka. Niat sholat yang ini, yang terakhir ini, ini sholat kalau sudah semua jenengan lakukan, sholat yang isnatai asyara rakaatan tadi, 12 rakaat sudah semua, menambah yang ini namanya sholat sunat mutlak. Sholli sunatal mutlaqi sunatan lillahi. Sholli bahasanya sholat sunat mutlak. Ya, sholli sunatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala. Itu sholat sunat mutlak, tidak ada batasan.
Sholat sunat mutlak itu bisa kapanpun dilaksanakan, berapapun jumlahnya, tidak ada batasan. Sholat sunat mutlak. Tenggene pesolatan nonton ada niatnya di pesolatan ada. Jadi menambah sholat sunnah itu dengan sholat sunnah mutlak. Tidak ada batasan batasan di waktu haram tetap tidak boleh. Jadi setelah subuh, setelah asar tetap, sebetulnya kan makruh taharruman. Jadi mendekati haram. Makruh. Asli hukumnya sholat setelah asar, sholat setelah subuh makruh, tetapi mendekati haram. Kan ada kemarin kita bahas itu dalam takrib. Tapi gampangannya anggaplah haram, sehingga lebih aman. Jadi sholat sunat mutlak ya. Jadi tambah 2 rakaat sholat sunat mutlak. Bar sholat sunat mutlak jenengan sajane udune isih urung batal, tambah meleh ngadeg meleh 2 rakaat. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ngaten nggih. Jadi baro'atun minan nar. Seperti itu. Ini sama, motivasi seperti itu sama. Ini saya coba bacakan ya. Jadi saya tadi sudah mengcopy satu hadis yang sering saya pergunakan, cuman memang saya tidak hafal seluruhnya, hanya hafal sebagiannya. Tapi sekarang saya bacakan, ini saya catat tadi hadisnya. Jadi kedudukan sholat sunnah itu memang luar biasa. Nek jenengan sholat wajib itu hanya karena kewajiban, sehingga kan gelem rak gelem ya. Jadi semacam ada tanda petik paksaan karena hukumnya wajib. Jadi nilainya berbeda, grade-nya berbeda ketika kita sholat sunnah. Jenenge sholat sunnah niku mboten wajib sehingga boleh dilakukan untuk dilakoni untuk ganjaran, mboten dilakoni ora apa-apa. Tetapi ketika kita sudah bisa mengistiqomahkan sholat sunnah, mulai dari yang 12 tadi, kok ditambah sholat sunat mutlak yang lain, ditambah sholat malam, ditambah sholat duha, itu menjadi standar tingginya iman kita kepada Allah, kedekatan rohani kita kepada Allah. Niku hadisnya niki wonten. Kula wacane nggih. Ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, niku sing kula hafal niku tok. Burine pisik panjang. Ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi kalau hambaku mau mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sholat sunnah, aku pasti mencintainya. Tidak akan lepas itu. Jadi cara mendekati Allah untuk menggapai cinta Allah itu dengan sholat sunnah. Setelah sholat wajib, tidak bisa kita artikan ya setelah sholat wajib nono sholat sunnah wae ora iso. Jadi pemahamannya tidak begitu. Jadi cara menggapai mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah itu dengan cara sholat sunnah. Hadisnya gini, hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya langsung dari hadis yang berasal dari Allah, redaksinya oleh Rasulullah. Tapi bukan Quran, itu hadis qudsi. Nah, terusannya hadis niki hatta uhibbahu fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa qalbahu alladhi ya'qilu bihi fa idza ta'ani ahbabtu fa idza ta'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taituhu wa in istansarani nasartuhu wa ahabbu ma ta'abbadani bihi an-nushuli. Jadi intinya kalau orang yang sudah mendawamkan mengistiqomahkan sholat sunnah, maka derajat kerohaniannya sudah cukup tinggi. Cukup tinggi, saya bilang lebih tinggi daripada yang hanya sholat wajib saja. Itu lebih tinggi. Dan janji Allah, kalau sudah betul-betul seperti itu kondisi kita dan istiqomah, maka apa yang kita intinya kita akan terbuka secara rohani. Maka mata kita akan dituntun oleh Allah,
telinga kita, lidah kita, tangan kita, semua gerak langkah kita akan dituntun oleh Allah. Artinya nek pun kaya ngono, grade kita akan sedikit naik. Nek gampangane jare wong iku wis mendekati waliullah lah, kira-kira seperti itu. Maka ini sebuah makom yang sulit memang. Sebuah makom yang sulit, tetapi setidaknya kalau kita mau berharap, tentu dengan mengistiqomahkan 12 rakaat tadi, maka kita bisa mencari kecintaan Allah. Yang kita harapkan ini saja sebetulnya. Yang kita harapkan nek kanggo kelas awake dhewe, fa idza da'ani ajabtu wa idza sa'alani a'taitu. Nek kowe ndonga maring aku tak sembadani, nek kowe njaluk maring aku jare Gusti Allah tak wenehi. Kelas kita kan masih di situ. Belum sampai ke kelas di mana mata kita, hati kita, telinga kita semua dituntun Allah. Wah boten niku memang kelas waliullah itu. Artinya nek jare wong iki mulutnya tuh mandi, apa sing diomongke terkabul ngoten niku. Tapi ya itu mungkin satu dari juta lah, satu dari sekian puluh ribu. Oke lah, kita yang penting masih pada kelas itu saja. Yang penting doa kita dikabulkan, apa yang kita minta Allah mengabulkan, itu saja yang penting. Penting ya, orientasi kita seperti itu. Maka sekali lagi bahwa intinya sholat sunat itu penting, dan sholat sunnah yang menjadi orientasi kita adalah yang 12 rakaat itu saja dulu. Katakan ya, syukur-syukur ditambah, tambah tahajud, tambah tahajud. Tahajud itu sama fungsinya apa tahajud? Tahu, Mbak? Fungsi tahajud sama untuk mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita. Dasarnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jadi sholat malam wa minal laili lan saking dalu, saking wa minal laili dan setengah dari malam, artinya sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, maka sholatlah tahajud kalian untuk menjadi tambahan nafilah, tambahan untukmu, tambahan untuk ibadahmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu pun asa ayyab'atsaka, mbok menawa, asa itu mbok menawa. Jadi tidak pasti itu, tetapi menjadi harapan itu, bisa mempunyai peluang. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sholat malam tahajud itu, maka kita mempunyai peluang untuk diangkat derajat kita kepada lebih tinggi diangkat oleh Allah. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, tempat yang lebih terpuji. Artinya derajat ruhani kita akan menjadi lebih tinggi, kedekatan kita kepada Allah akan lebih dekat. Seperti itu. Jadi fungsi tahajud itu untuk pendekatan kepada Allah, meninggikan derajat ruhani kita. Engko nek ana wong ngomong, wah anakku arep ujian iki sesuk, aku tak sholat tahajud, niku salah kaprah. Saya bilang salah kaprah. Mendoakan itu tidak harus tahajud kan. Jenengan sholat biasa 5 waktu, sholat sunnah itu sudah tempat untuk mendoakan kapanpun gitu. Tetapi kalau sholat tahajud gini gua asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ujungnya sholat tahajud itu kita berharap maqaman mahmuda, tempat yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi. Bon nek bar tahajud tambah setunggal melih napa? Witir itu hanya penutup. Tambahan untuk waktu sholat yang lain yaitu Napa? Hajat itu tambahan saja. Yang penting dari itu napa? Duha itu penting. Jadi nek waktu sholat 5 ditambah loro niku duhur asar maghrib sak subuh, sholat malam dan duha. Wis tuwek wis kaya awake dhewe ya nek iso nek sholat maleme sik dangkek duhane diperlokne. Nek duha kan kita sedang tidak ada problem gitu kan. Nek sholat malam karena lagi turu, angel ngature. Nek lagi ngorok niku tangi ya wegah, gitu. Kecuali Ramadan, oke. Nek Ramadan eman-eman.
jangan sampai ditinggalkan. Soalnya kula nggih istiqomah nek Ramadan. Salat malam kula istiqomah nek Ramadan, ya Allah. Salat yang waktu yang lain abot saestu abot. Cuman awake dhewe kan pun berkali-kali kula elingke nek jenengan sih abot salat dalu wonten gantine ta? Napa? Ingat yang sudah pernah saya sampaikan, kalau kita sholat malam tahajud masih dangtek, urung iso istiqomah, gantinya nopo? Betul. Gantinya itu tadi, kata Mbak Anung. Isya berjamaah itu jenengan sudah dinilai seolah-olah sholat malam setengah malam. Subuh berjamaah itu dinilai jenengan satu malam suntuk sudah sholat malam, tahajud semalaman suntuk. Dicekel mawon niku. Nggih, jadi ngisak kudu jamaah, nek nok masjid ora sempat nggih nok omah diusahakan jamaah. Subuh usahakan jamaah. Pun niku. Nek dereng saged salat dalu beristiqomah. Maksudnya istiqomah terus-menerus. Gantine niku, ngoten. Hadise sahih sering kula sampaikan, pun nate nggih kula sampaikan nggih. Sampun to? Sudah pernah saya sampaikan. Hadisnya sahih. Jadi itulah sholat-sholat tatawwu, sholat-sholat sunnah itu memang fungsinya adalah mengangkat derajat ruhani kita, pendekatan kita kepada Allah, kita mencari keridhaan Allah, kita mencari hubbullah supaya Gusti Allah seneng karo awake dhewe. Judul akhirnya tetap kita punya motivasi, nek ndonga diijabah, nek nyuwun diparingi, ngoten to. Wonten sing luwih kuwi nggih niku wau. Ben iso apapun yang kita ucapkan itu atas tuntunan Allah, artinya nek jenengan nyedakne wong dadi ibarate ngoten niku. Wah, tapi niku abot lah. Itu kelasnya udah lain. Ngoten nggih? Oke, kula teruske sithik mulih. Niki mbon wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora sangka kawula yusolli kang salat sapa abet wau fi baitin ing dalem omah muzlimin kang peteng biruku'in tamin kelawan rukuk sing sempurna wa sujudin tamin lan sujud sing sampurna illa wajabat angin wajib lahu kanggo wong mau al jannatu apa swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Jadi nek ana wong sing gelem salat nang omah sing kondisinya gelap. Gelap ya mungkin kira-kira ora sing peteng dedet dipateni kabeh lampu ya kira-kira ora lah. Gelap itu ya nek asumsi gelap seperti itu, maka zaman dulu ora ana listrik jelas. Nganggo sendir disebul sendire mati lah gelap gulita. Nek sakniki karena ana listrik ya 5 watt lah itu kan pun termasuk mudlimin itu. Kira-kira ya ora sing gelap total. Kuatire nek gelap total pas jenengan sujud ana kala jengking barang rak ya repot ya. Napa, Pak? Iya, ya artinya gelap di sini kita maknai aja sing peteng dedut pateni kabeh. Jenengan misalnya nggih bar ngisa urung jam 10 kuateni kabeh tek 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 tek. Bingung to ibune? Ngopo to Pak mbok pateni? Anake barang ya bingung. Lah aku arep salat jare Pak Ahmadi kae salat nok tengah wengi nok nggone bengi nggon peteng-peteng niku nek salat iki iso ganjarane gede ya ora ngono. Pemaknaannya ya tetep mudhimin itu ya ora sing totalitas lah. Jadi masih mungkin ada lampu yang 5 watt seperti itu. Kalau terus ke biruku intamin wasujudin tamin salat nok nggone nggon peteng rukuke sempurna, sujude sempurna. Artinya orang yang rukuk sekedar, tapi rukuk yang sempurna, yang cukup lama, membacanya tasbih sempurna 3 kali, itu rukuk yang sempurna. Nek masalah posisi fisik itu relatif. Nek gegere loro, sikile ora enak loro, ya ora apa-apa nek masalah fisik. Tapi yang penting ati. Sempurna berarti le rukuk sempurna, waktunya cukup, membaca tasbihnya 3 kali sempurna. Sujudnya sempurna sama. Nek sujud memang ada kriteria harus benar. Sikile tepak. Kula ningali winginane ibu-ibu wonten sing sikile kurang tepak. Jadi non sewu kula ulangi Bu nggih, sujud niku sangat penting, sangat vital. Sikil kudu jinjit. Apa sih bahasane pripun Mas?
men mancal. Sikile kudu mancal. Ampun ngeten ya niki driji sikil ampun ngeten, tapi ngeten mancal. Ini karena rukunnya seperti itu, syaratnya harus begitu. Jadi sikile kudu mancal. Pak Rebu nggih nek sujud sikile mancal nggih. Ampun ngeten ya. Itu memang harus begitu. Itu kecuali lagi Mas. Kalau masih sempurna dan bisa, ya. Ketika sudah dipaksakan susah, yo ora usah, ora apa-apa. Jadi makanya dengan rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Artinya nek sujud berarti posisi badan sempurna, posisi kaki sempurna, posisi bathuk sempurna. Bathuke kedah dibuka. Nek ibu-ibu le buka aja terlalu memburi nggih. Jadi sekedar mawon. Nek ibu-ibu le buka terlalu memburi, kula kuwatire nek ibu-ibu sing rada botak kaya aku ketok nggih. Nek botake kaya aku kan bukan botak apa, longer ya apa bahasa. Tapi intinya yang penting sempurna ora ketutupan. Bathuk tidak boleh tertutup, sikil kudu mancat ngeten mawon niku sempurna sujud. 3 kali membaca tasbih sempurna sujud. Maka kembali ke hadis ini, sing sapa wonge salat kemudian nek one omah sing peteng dalam arti tidak ada siapapun, tidak ada gangguan apapun. Nek iso sing aja nggon sing kentar-kentar terang benderang dengan rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Gusti Allah mewajibkan wong sing ngono kuwi mau diwajibkan mlebu swarga tanpa hisab. Penak kok. Jadi intinya banyak pintu ke surga, banyak kemudahan-kemudahan dari sholat-sholat yang kita lakukan. Inilah motivasi untuk urusan yang kaitannya dengan sholat, khususnya sholat sunnah 2 rakaat. Kalau terus ke sini Mas, ada pertanyaan? Sudah tinggal berapa? Oh mereka yang bener kan? Saya pinten menit Mas. Ada setoran hafalan monggo? Oh 9 menit lagi masih lumayan. Masih terbuka peluang loh nek sing badhe ngapalke. Mungkin nek pas teng mriki kosong ya utang saya. Oke. Baik saya tambahkan. Wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge salat kuwi salat sapa wong arba rakaaten ing patang pira-pira rakaat. Bi khaitsu tarahu kelawan sekirane ningali sapa wong bi khaitsu la tarahu kelawan dengan kelawan sekirane ora ningali hu ing wong mau sapa annasu menungso faqad bari'a mongko temen-temen lebaran atau terbebas minan nifaqi saka nifaq, sifat-sifat munafik, wal kufri lan kufur, sifat-sifat kufur, wal bid'ati lan sifat-sifat bid'ah, wal dhalali lan sasar. Jadi maksudnya ngeten, sing sapa wonge gelem salat 4 rakaat. Salat ini maksudnya salat sunnah lho nggih. Man sholat 4 rakaatin, sing sapa wonge gelem salat sunnah 4 rakaat. Lan le salat mau ora ana wong liya sing ningali bi khaitsu la tarahun nas, tidak ada orang lain yang melihat. Faqad bari'a minan nifaq, maka salat yang seperti itu betul-betul telah bebas minan nifaqi dari sifat nifaq, dari munafik, wal kufri lan kufur, wal bid'ati lan bid'ah, wad dhalali lan sasar. Jadi maksudnya kira-kira gini, kalau orang mau terbebas dari sifat-sifat munafik pirsa nggih, wong sing kata nek janji ya tapi ora dilakoni, munafik. Napa mulai sing paling gampang munafik rating kanan beloke kiri, rating kiri beloke kanan, munafik nggih. Wal kufri kufur, ya sifat yang harus kita hindari kufur, artinya menyekutukan Allah atau kufur nikmat minimal. Orang mengakui nikmat saka Gusti Allah. Rumangsane nek awake dhewe sehat iku karena usaha kita sendiri ndak. Usaha kita dan takdir dari Allah, nikmat dari Allah. Mengkufuri nikmat Allah itu juga berbahaya untuk akidah kita. Bebas dari sifat kufur, bebas dari sifat munafik, wal bid'ati lan sifat bid'ah, artinya
Kita senang menjalankan hal-hal yang baru yang di luar yang disyariatkan Rasulullah, itu bid'ah. Wadhalal lan sesat, hal-hal yang terkait dengan sesat akidah kita. Nah, kalau orang mau sholat 4 rakaat yang tidak dilihat orang lain, artinya sama, khusyuk, ikhlas, maka dijamin tidak atau terlepas dari sifat munafik, sifat kafir, kufur dari nikmat, kemudian sifat bid'ah dan sesat. Makanya sekali lagi ini juga motivasi. Jadi begitu banyak motivasi yang dengan sholat kita. Ada pertanyaan mboten, kok 4 rakaat ngeten to? Berarti sholatnya 4 rakaat langsung salam mboten? Tetap 2 rakaat. Dan di sini tidak disebut sholat nopo, kan tidak disebut ini. Qobliyah, ba'diyah atau apa tidak disebut. Maka pemahaman kita ya boleh jadi ini sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Soalnya nek qobliyah ba'diyah motivasinya di atas tadi, yang di depan tadi. Artinya yang sudah kita ulang-ulang lah intinya, okay? Jadi motivasi sholat itu kita motivasi sholat yang 12 rakaat itu yang banallahu baitan fil jannah itu. Kita sama saja dengan membangun rumah di surga. Kula teruske urung sik ana wektu. Wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge salat sapa wong qoblal asri sadurunge asar arba'an ing 4 rakaat, harramahu mengko ngaramake hu ing wong mau, sapa sing ngaramake Allah ala nari ing atase neraka. Niki nggih sama motivasi sing sapa wonge gelem salat sadurunge asar 4 rakaat, Gusti Allah ngaramke mlebu neraka. Jadi banyak perisai-perisai yang kita mau. Jadi sholat 4 rakaat sadurunge asar wae, sholat sunnah itu bisa kita insya Allah dijaga oleh Allah dari api neraka. Banyak sekali perisai motivasi untuk menjauhkan kita dari neraka, mendekatkan kita kepada Allah dan kepada nikmatnya surganya Allah. Diulang. Nek wani kalau mbok maksudnya. Oh, hukukul walidain maksudnya ya. Nggih, niku sempat kita bahas dulu juga. Jadi ya, itu dia. Semua yang kita lakukan terkecuali hukukul walidain, terkecuali orang yang berani kepada orang tua. Nek sing wong wani karo wong tuane dhewe iku bahkan dijamin salate ra bakal ditampa. Hadise wonten, aku lali Mas. Kebetulan lali. Apal Al-Qur'an. Kelakuane sik ngono kuwi. Apal Al-Qur'an tapi kelakuannya sik ra genah ngoten. Bojone sing apa? Oh, putu. Oh, putu yang hafal Al-Qur'an tidak menjamin bapaknya, mbahnya, siapapun yang ada di situ untuk menjadi baik. Putu, iki bahasane putu sih. Bocah sing hafal Qur'an itu hanya menjamin kedua orang tuanya kelak akan mendapatkan syafaat. Kelak akan mendapat syafaat. Tetapi tidak menjamin bahwa kehidupan dia akan sesuai dengan real syariat. Tidak menjamin, gitu kan. Nah, mulane ini bahasa saya saja. Saiki kan betapa orang banyak itu berlomba-lomba anake iso ngapalke Quran. Banyak tuh berlomba-lomba. Tetapi tidak seluruhnya itu bahwa wis hafal Quran segala-galanya, enggak lah. Hafal Quran itu sebagian dari keutamaan, sebagian. Ketika jenengan ngapalke Quran tok hanya hafal, enggak ngerti karepe, wis jenengan arep ngopo? Jenengan hafal Quran tok misalnya, enggak belajar fikih, arep ngopo? Enggak ngerti hukum agama, enggak sempurna toh. Hanya yang diharapkan syafaat di
akhirat. Betul, memang itu penting. Tapi mbok yo aja ngono-ngono banget gitu loh maksud saya. Jadi nek wis ngapalke Quran, aja ditinggal fikihnya, aja ditinggal pengetahuan lain, aja ditinggal paham balaghah memaknai terjemah Al-Qur'an. Syukur-syukur memaknai tafsir. Ya minimal terjemah ngertilah. Tapi nek melulu hanya hafal tok, menurut saya tidak, belum sempurna. Bukan tidak ya, belum sempurna. Itu hanya motivasi akhirat tok. Dunia ini belum. Itu dia, bener. Lah aku ngomong urung bare. Memaknai, mengamalkan. Lan jenengan bendina ngapalke Quran kan sing paling gampang. Wala tashrabu Mas? Apa? Intinya kulu washrabu wala tusrifu. Itu kan Quran toh. Ngapalke tenanan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian semua, washrabu minumlah kalian semua, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Nyatane nek mak emrong di ring minume es ora barbar. Iku berarti orang melaksanakan ajaran Quran kuwi. Kulu washrabu wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh Pak ya, itu contoh saja. Artinya kalau kita menghafalkan Al-Quran itu bagus, tetapi kalau hanya hafal tok tidak sempurna, belum sempurna. Harus mengetahui yang lain, mulai fikih sampai maknanya sampai pengamalan. Aku orang kritik loh, apik, tapi tujuannya itu hanya akhirat tok mesti. Apik sih, apik. Tapi itu tujuan akhirat. Dunianya belum lengkap. Ngaten nggih? Pun nggih. Ya, makanya yang bersangkutan yang hafal, insya Allah ya, sing jenenge hafal Quran itu ndelalah untuk hidayah Allah Mas. Ada semacam kekhususan nih gitu. Hafal Quran itu sudah ada kekhususan memang. Nah, insya Allah adalah semacam hidayah, tuntunan dari Allah, orang aneh-aneh gitu. Tapi tidak menjamin anaknya hafal Quran, wong tuane apik, ora jamin. Tetapi yang menjamin ada hadis, anaknya hafal Al-Quran mau akhirat untuk syafaat, iya. Yang penting kita berpikirnya ada nggak dasarnya gitu. Nek bocah hafal Al-Quran, betul dasarnya hadis sahih. Kok tak goleki Mas, aku ana hadisnya. Itu menjamin orang tuanya, bapak dan ibu akan mendapatkan syafaat dari dia. Itu yang dikejar orang kelihatannya. Tapi angel kok nyatanya. Nyekolahke supaya khusus menghafal Al-Quran ini kan runtapan bocah gelem ya. Oke. Jadi sekali lagi itu tidak menjamin, tetapi memang ada hadis yang menjamin syafaat, betul. Nah, tentang makanya awake dhewe ora ndek bocah sing cerdas sing iso ngapalke Quran ya wis lah awake dhewe wae. Mudah saja Mas. Saya selalu motivasi jenengan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kita saja maca Quran dhewe. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu ketika kita kiamat nanti Quran akan datang dan mensyafaati kita. Gampang. Meskipun jenengan orang ngerti maknane, maca wae itu sudah masuk hadis itu. Ngoten nggih? Jadi ora usah nunggu putrane iso ngapalke Quran, kita saja rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Pun ngoten mawon. Cekap saya kira sudah lewat waktunya. Monggo kita tutup. Tidak ada pertanyaan lain ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.